5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Adik-adik pasti masih ingat tentang senam irama. Nah, senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kita akan melakukan lagi kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Di sini adik-adik kalian akan berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Nah, di sini ada gerakan senam irama menggunakan bola. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memakai simpai dan memakai pita tali. Nah, kali ini kita memakai bola. Peganglah bola dengan tangan kanan, kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya gerakkan meliukkan badan kalian sambil mengayunkan bola seperti ini ya. Nah, ini pertama mengayunkan bolanya dengan berputar seperti ini, lalu dari atas ya, dari bawah ke atas, lalu dari atas ke bawah diayunkannya. Ini adalah salah satu gerakan dalam senam lantai ya. Ada gerakan berjalan, meliukkan tubuh, dan mengayunkan tangan kita menggunakan bola. Jadi bisa kalian praktekkan ya. Adik-adik, setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh kita loh. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Mari kita pelajari lebih lanjut contoh perubahan energi. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik akan berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut ini adik-adik. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi contohnya adalah kipas angin dan blender. Nah, ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Ya, kalian masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya ada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor itu akan diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api lalu timbullah panas. Dengan energi panas,
kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Nah, energi kimia lainnya adalah gas adik-adik. Gas dapat digunakan juga untuk menyalakan kompor. Sekarang banyak orang memakai kompor gas ya adik-adik, yang bahan bakarnya adalah gas. Kalau dulu orang itu memakai kompor minyak tanah. Nah, saat kompor gas menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Yang berikutnya adik-adik, ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang bermain drum, memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan itu akan berubah menjadi energi bunyi. Itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak loh contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku, mungkin di perpustakaan atau di rumah kalian punya buku-buku yang berhubungan dengan energi. Adik-adik, dari bacaan tadi, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Nah, yang terjadi pada tubuh kita itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimianya dari mana? Dari makanan. Makanan akan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian akan diubah oleh tubuh kita menjadi energi gerak. Jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya tadi banyak ya. Misalnya perubahan energi listrik menjadi energi panas itu pada setrika listrik, penanak nasi listrik, kompor listrik. Lalu ada solder, itu juga dari energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Ya, perubahan energinya adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Adik-adik, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, contohnya ya dari perubahan energi kimia menjadi gerak itu ya pada diri manusia ya. Kita makan dan makanan itu mengandung energi kimia lalu menjadi energi gerak. Bisa kita gunakan saat kita berolahraga. Ya, energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita. Jadi kalau tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tidak akan ada energi yang dihasilkan. Rasanya pasti lemas, malas untuk bergerak ya, lemas sekali dan kita seperti tidak memiliki energi. Berikutnya adik-adik, saat temanmu memainkan rebana, ya rebana itu salah satu alat musik yang dipukul, perubahan energi apa yang terjadi? Ya, pada saat memainkan rebana terjadi perubahan energi gerak dari tangan kita menjadi energi bunyi pada rebana. Adik-adik, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita itu berhak menggunakan energi tersebut adik-adik. Tapi kita juga memiliki kewajiban loh terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, di sini contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat adalah seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Seperti Kak Citra ini seorang guru mengeluarkan energi untuk mengajar. Ia mencurahkan tenaga agar murid-muridnya ini menjadi cerdas dan terampil. Gurunya berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Saat Kak Citra membuat video pembelajaran ini, Kak Citra juga membutuhkan energi. Ya, Kak Citra membutuhkan energi untuk apa? Ya, untuk membuat video ini tujuannya untuk apa? Mencerdaskan kalian, memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Demikian juga dengan seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga.
Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Nah, petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling akan menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Saat bergunakan, berarti di sini para petani itu juga membutuhkan energi untuk menggarap sawahnya, adik-adik. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Itu bukan memanfaatkan energi dengan baik, adik-adik. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Ini termasuk kegiatan yang tidak memanfaatkan energi dengan baik. Ya, berkelahi. Lalu energi panas itu mengganggu dengan cara main petasan. Berikutnya ada menyalakan radio keras-keras dan mengganggu orang lain. Otomatis ini melakukan kegiatan yang tidak memanfaatkan energi dengan baik. Adik-adik, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Ya, pendapat Kak Citra ya. Kak Citra tidak akan setuju dengan perbuatan tersebut. Kak Citra akan memberanikan diri untuk menegur orang tersebut. Jangan kita menyia-nyiakan energi kita untuk melakukan hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Tentunya kalian harus berani menegurnya selama kalian dalam posisi yang benar, adik-adik. Energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan ya. Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasihatinya atau menegurnya bahwa tindakan yang ia lakukan itu tidak baik dan merugikan orang lain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.